diambil. Oh, cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ini dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang siap-siap dikarenakan ini adalah tanggal 14 Juni yang dimana ini merupakan tanggal donor darah sedunia teman-teman, Hari Donor Darah Sedunia. Dan karena memang saya udah lama juga gak ke markas, saya juga udah lama gak donor, jadi hari ini kita akan donor kembali teman-teman. Dan sekaligus aja nanti kita akan melihat prosesnya, lalu sedikit membahas tentang manfaat daripada donor darah ini teman-teman. Oke, seperti apa untuk keseruan hari ini? Ikuti terus sahabat alam. Nah teman-teman, ini saya lagi di donor, dan ini sebetulnya adalah donor yang ke-11 kalau tidak salah, karena memang itu juga saya dari dulu itu suka donor darah dengan rutin. Kenapa? Karena memang dampaknya itu terasa ke tubuh saya ini lebih enak aja gitu teman-teman. Kondisi badan jadi enak, terus nggak gampang terserang sama penyakit. Pokoknya donor darah ini sebetulnya lebih banyak efek yang saya rasakannya itu ya pastinya efek yang positif lah, enak terutama sama tubuh saya. Dan nanti sekaligus aja nih teman-teman, berhubung darah saya lagi diambil, nanti saya juga akan coba minta darah saya sedikit yang nanti akan saya eksperimenkan dengan bisa ular king cobra ya teman-teman. Kalau kemarin kan kita eksperimennya dengan darah ayam, kalau sekarang pakai darah saya langsung teman-teman. Apa yang akan terjadi dengan efeknya antara bisa king cobra dengan darah manusia yang asli. Oke, pokoknya terus ikuti saja sahabat alam. Sudah mendapatkan sampel, tinggal kita campurkan dengan bisa ular king cobra. Nah teman-teman, saya sudah sampai di rumah. Kemarin kita beres melakukan transfusi darah ya teman-teman. Jadi kita beres melakukan donor darah. Dan kemarin pun setelah saya selesai melakukan donor darah, saya mengambil sedikit sampel darah saya untuk eksperimen hari ini. Jadi kemarin itu sebetulnya selain saya melakukan proses donor darah,
saya juga memiliki tujuan lain, yakni adalah mengambil darah saya dan nantinya akan saya eksperimenkan dengan bisa ular-ular yang sangat berbahaya di Indonesia, teman-teman. Di sini saya akan mengambil 2 ular saja. Yang pertama ular kobra Jawa, yang kedua ular king cobra, teman-teman. Nah, jadi konsepnya karena kemarin saya sudah ngambil sampel darah saya. Nah, ini saya hanya bisa mengambil takarannya seperti ini saja, hanya 1 globul ini saja nih, teman-teman. Dan ini masih segar karena saya simpan di suhu yang sangat dingin. Jadi nanti konsepnya adalah darah saya ini akan saya campurkan dengan kedua ular ini nih, teman-teman, bisanya. Jadi nanti akan saya ambil dulu masing-masing bisa ular si kobra Jawa sama si ular king cobranya ini, dan nanti akan saya masukkan ke dalam kapsul ini, teman-teman. Reaksinya akan seperti apa dan kita akan menunggunya dalam waktu beberapa menit. Nah, nanti kita akan coba lihat juga di sini nih. Kita akan coba tuangkan darah sayanya di media putih ini. Bagaimana reaksinya? Apa yang akan terjadi? Mulai dari segi kekentalannya, mulai dari segi warnanya, aromanya, kita akan lihat nanti. Jadi ini gambarannya adalah bisa ular langsung terkena jaringan darah manusia, reaksinya akan seperti apa. Oke, dan tentunya kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun ya, teman-teman. Tuh, di sini saya sudah menyiapkan alat-alatnya. Pertama-tama kita ambil dulu bisa ular kobra Jawa. Nah, saya sudah pakai kacamata dan pakai snack hook. Kita safety, teman-teman. Dan ularnya ada di dalam box ini. Kita harus ambil dulu. Nah, pakai snack hook dulu. Setelah itu kita ambil kepalanya. Oke. Nah, karena saya sudah pegang kepalanya, lihat, kita akan coba lihat. Ini tadinya adalah media yang kosong, tabung yang kosong. Kita akan coba lihat apa dia akan mengeluarkan, bisa atau tidak. Ngucur ketinggalan. Wah, lihat teman-teman, ternyata bisanya masih banyak banget. Kalau kamera dapat tadi muncratnya. Ayah benang tuh. Dirulung tuh. Saya rasa ini juga sudah cukup. Tuh, di dalam agak sedikit keruh ternyata, teman-teman. Ini cukup untuk kita nanti eksperimen. Oke, kobra Jawa sudah selesai. Kita ngambil bisa ular king cobra yang selanjutnya, coy. Ngeri. Nah, teman-teman lihat, saya sudah pegang ular king cobranya dan king cobranya lagi shading. Tuh, ini sebetulnya kita gak boleh terlalu lama. Jadi kita hanya ngambil bisanya saja untuk kita eksperimen. Jadi kita harus cepat nih. Jadi saya gak bisa lama. Lihat, dia sudah mangap. Oke, 1, 2, 3. Oh my goodness, lihat teman-teman. Justru dia cenderung mengunyah. Beda dengan ular kobra Jawa tadi, coy. Kita harus nunggu dulu. Kalau kobra Jawa, kalau dia langsung ngunyah, langsung mengeluarkan bisa yang sangat-sangat lumayan banyak. Kita sudah berhasil. Karena ularnya lagi shading, kita harus cepat mengembalikan lagi ularnya karena kita sudah dapat bisa ular king cobranya. Cus. Nah, teman-teman, barusan saya sudah selesai mengambil bisa daripada kedua ular kobra Jawa dan king cobra. Nih, ini sudah dapat cairan bisanya, lumayan lah ini, karena memang kita nggak terlalu butuh banyak banget cairan bisanya, karena darah sayanya pun sedikit, jadi kita hanya sebisanya saja. Terus bisa king cobra yang barusan kita ambil
kadarnya lihat. Kalau ini justru lebih cenderung warnanya benar-benar kuning banget. Seperti biasa, bisa ular king cobra ini banyak banget dikeluarkan teman-teman. Dan sekarang saya akan mengambil darah saya yang sudah saya simpan di sini untuk dimasukkan ke dalam tabung kecil yang nantinya akan kita eksperimenkan dengan bisa ular king cobranya teman-teman. Oke. Nah, ini ya, kalau kita pengen darahnya masih segar harus disimpan di suhu tertentu teman-teman, di suhu dingin. Wow, tuh. Oke, kita ambil sedikit dulu aja teman-teman. Kita akan masukkan ke sini. Nah teman-teman, saya sudah memindahkan darah saya ke dalam kapsul ini nih. Jadi ini sengaja saya agak penuhin karena nantinya akan saya campur dengan bisa ular kobra Jawa dan bisa ular king cobra. Sekarang tinggal kita campurkan ke dalam kapsul ini nih. Nah, kita akan coba ambil sekarang bisa ular king cobranya teman-teman. Kita hanya ngambil sedikit aja. Wow, jadi bisanya ini benar-benar kental banget. Wow, lihat teman-teman. Jadi kontur bisanya seperti biasa, dia ini benar-benar kental banget. Dan kita akan coba masukkan ke sini nih teman-teman. Oke. Masuk. Wow. Nah, ini kapsul yang sudah saya campurkan dengan bisa ular king cobra barusan. Kita tunggu dulu dalam waktu 15 menit. Sekarang kita campurkan yang kobra Jawanya. Nah, lihat. Sekarang tinggal kita ambil bisa ular kobra Jawanya. Kalau ini lebih ke warna bening tapi agak sedikit keruh, ciri khas dari bisa ular kobra Jawa. Kita akan ambil. Nah, ini dia. Oke, sudah masuk. Naik. Kalau ini nggak terlalu ini ya, justru masuk semua tuh. Karena memang konturnya tidak terlalu kental. Tuh. Lihat teman-teman, benar-benar keruh. Walaupun bening tapi dia keruh lah teman-teman. Wow. Nah, kita akan coba campurkan dengan darah saya. Oke. 1, 2, 3. Masuk, masuk, masuk terus. Oke. Sama, kita tunggu dalam waktu beberapa menit. Oke. Nah
teman-teman, ini sudah ada sekitar 5 menit kami tunggu dan benar-benar gila banget. Efek dari bisa ular king cobra yang saya campurkan dengan darah, dia benar-benar cepat banget reaksinya. Yang tadinya darah saya warna merah sudah menjadi warna hitam pekat seperti itu, lihat. Gila coy. Sementara yang ada di sini, karena ini bisa ular kobra Jawa, jadi dia memang sudah berubah, namun tidak terlalu pekat seperti ular king cobra. Ini bisa ular kobra Jawa. Bandingkan dengan ini nih, lihat. Yang ini kobra Jawa, yang ini king cobra. Ngeri coy, asli. Padahal waktunya nggak jauh beda, hanya beda sekitaran 1 menit lah ya. Detik. Dan lihat, ini baru 5 menit dan kita akan coba tunggu selama 15 menit teman-teman. Ngeri coy. Teman, kita sudah menunggu dalam waktu kurang lebih ada 15 menit lah. Jadi kita akan coba buka sekarang. Cuman karena memang ini posisinya ada segelnya, dan ini menandakan kita benar-benar asli langsung. Jadi kita harus buka dulu nih bagian penutupnya. Kita buka dulu. Lihat. Oke, sudah terkelupas bagian segelnya. Kita buka yang satunya lagi. Nah, sekarang kita buka yang bisa kita campurkan dengan bisa king cobra teman-teman. Ngeri coy, warnanya jadi gelap banget seperti ini, yang tadinya merah. Oke, kita buka. Ini juga sama, masih disegel. Kita buka segelnya coy. Nah teman-teman, lihat. Jadi ketika saya buka, dia langsung muncrat keluar. Ini bagian yang ular king cobra. Jadi benar-benar ada tekanan udaranya coy. Nah, kita coba langsung kesiniin aja nih, karena memang ini tuh. Wow, tuh kan ANG. Lihat teman-teman. Wow, tapi bisa coy. Oke, tuh. Siap, kita langsung saja. Nah, saya akan coba teteskan di bagian kertas yang sudah saya sediakan ini. Ini masih putih, untuk melihat kadar warna serta kekentalan dari si darah saya ini teman-teman. Oke, kita lihat. Buset, ngadaglag bisa dot. Oh my goodness, dia teman-teman. Wow, ngeri coy. Benar-benar hitam pekat. So, sekarang kita buka yang ular kobra Jawa teman-teman. Nah, kalau yang kobra Jawa nggak kayak yang tadi, jadi dia bisa dibuka seperti ini. Tapi sama coy, sama. Coba kita lihat. Jadi ada uapnya teman-teman, dan dia nggak terlalu pekat dengan bisa king cobra yang tadi pertama kita buka teman-teman. Oke, kita lihat. Tuh, kalau dia masih normal teman-teman, jadi masih bukan masih normal, maksudnya nggak terlalu pekat kayak darah yang kita campurkan dengan bisa king cobra teman-teman. Dan so, inilah perbedaannya antara bisa ular kobra Jawa dengan king cobra. Sebetulnya mungkin karena ini kadarnya sedikit, darah saya yang dicampurkan dengan bisanya, mungkin jadi hanya sebagian kecil saja efek yang ditimbulkan. Cuma kita juga sudah bisa melihat dengan jelas bahwa yang pertama, reaksi
Reaksi ketika bisa ular kobra Jawa bercampur dengan darah saya tadi merupakan hal yang sangat di luar dugaan. Dia cepat sekali berubah warna dan berubah tekstur menjadi lebih gelap dan lebih kental. Sedangkan yang kobra Jawa dia memerlukan waktu yang cukup lama, namun sama saja dia juga bisa membuat darah menjadi kental dan berubah warna. Dan itulah yang akan terjadi kepada manusia ketika tergigit oleh ular berbisa. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata inilah yang akan terjadi ketika manusia tergigit oleh ular berbisa, dan apalagi ketika tidak ditangani dengan secara tepat pasti akan seperti inilah teman-teman. Karena tadi pun kan ketika kita sudah campurkan dengan bisa, si darah tersebut kita kocok. Nah itu adalah gambaran bagaimana ketika kita tergigit terus kita banyak pergerakan, ya inilah yang akan terjadi teman-teman.